Halo, selamat datang ke dalam video presentasi mengenai pandangan Alkitab mengenai sistem pemerintahan dan pejabat gereja. Perkenalkan, nama saya Sherina Feby. Nama saya Felicia. Perkenalkan, nama saya Bella Chauvista dari Hospitality Management 2017 dari kelas 9B. Jadi, apa sih itu gereja? Jadi gereja dalam bahasa Inggris atau church memiliki hubungan dengan kata Greek dalam bahasa Skotlandia dan Kirche dalam bahasa Jerman. Jadi semua kata yang diuraikan berasal dari kata Yunani kuriakon. Gereja juga dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis, igreja, bahasa Inggrisnya church. Gereja artinya milik Tuhan, yang menunjuk pada dua hal. Pertama, menunjuk kepada orang percaya secara pribadi. Kedua, menunjuk kepada tempat yang dikhususkan untuk peribadatan. Jadi tentu saja dalam sebuah gereja dibutuhkan sistem yang mengatur berjalannya sebuah gereja. Sistem pemerintahan gereja merupakan pedoman penataan gereja, di mana jika tidak adanya sistem pemerintahan dalam gereja, maka susunan dan batasan otoritas gereja tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, pentingnya peranan sistem pemerintahan gereja yang terbagi atas 3 kelompok besar, yaitu episkopal, presbiterian, dan kongregasi. Dalam suatu sistem pemerintahan, tentu saja ada pejabat pemerintahan yang menjalankan sistem pemerintahan tersebut. Sama seperti dalam gereja, di mana di dalam sistem pemerintahan gereja terdapat pejabat-pejabat gereja yang menjalankan sistem pemerintahan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sebagai pejabat pemerintahan gereja bukan berarti kita manusia menjadi pemimpin, melainkan hanya sebagai pelayan Tuhan yang dimana kita menanam dan menyiramkan sebuah tanaman, tetaplah Allah yang memberi pertumbuhan pada tanaman tersebut. Sehingga pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai episkopal. Jadi episkopal itu sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu episkopos, dan memiliki arti pengawas, dan menyatakan bahwa gereja diatur dan dipimpin oleh para bishop. Jadi bishop itu sendiri adalah orang yang memiliki otoritas untuk menabiskan ministries atau iman. Peranan uskup sendiri memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan ini, di mana uskup adalah seseorang yang telah diwariskan untuk menjadi wakil Allah dan gembala siding. Uskup sendiri memiliki peranan, yaitu memerintah dan memelihara sekelompok gereja lokal, mentabiskan seseorang pendeta atau imam, memelihara kemurnian imam serta ketertiban dalam wilayah yang dikuasainya. Mengambil tindakan mendisiplin pemerintahan ini juga disebut sebagai sistem pemerintahan hierarkis. Jadi pembentuk pemerintahan gereja dengan sistem pemerintahan episkopal adalah kepemimpinan tertinggi terletak di tangan uskup atau bishop. Jadi keunggulan dari sistem pemerintahan ini adalah seluruh keputusan dalam pemilihan dan penentuan kepemimpinan gereja itu berada di tangan uskup kepada para uskup. Tentu saja tidak semua setuju dengan sistem pemerintahan episkopal, sehingga terjadi beberapa hambatan, dan hambatan itu berupa sistem yang dijalankan dalam sistem pemerintahan episkopal dinilai terlalu formal, cenderung menekankan pada jabatan dan bukan pejabatnya. Catatan mengenai suksesi para rasul sangat lemah dan tidak memiliki bukti yang kuat untuk dipercaya. Yang ketiga, kurangnya memperhatikan kenyataan bahwa Kristus merupakan pemimpin gereja secara langsung. Dan yang terakhir, sistem ini mempertajam berkembangnya jurang antar kaum biasa dan kaum pendeta, di mana orang-orang di gereja lokal tidak dapat membuat keputusan besar tentang pelayanan tanpa persetujuan kepemimpinan atau arahan pihak yang berwenang dalam gereja. Contoh gereja yang menganut sistem pemerintahan episkopal adalah Gereja Katolik Roma, Paus, atau Gereja Ortodoks, itu metropolitan yang memerintah atau membawahi seluruh uskup dari berbagai keuskupan. Paling sederhananya, sistem pemerintahan episkopal dipakai oleh gereja-gereja metodis yang sistem pemerintahannya terus berkembang hingga saat ini. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan presbiterian. Kata presbiteria sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu memiliki arti penatua. Sistem pemerintahan ini disebut sebagai sistem pemerintahan reform yang ditemukan oleh John Calvin, berakar pada ajaran Efesus 4 ayat 11, yang mengaplikasikan peran kepada gembala, guru, diaken, penatua, atau diakonat dalam pelayanan gereja. Sistem pemerintahan ini adalah sistem pemerintahan yang memberikan kedudukan tinggi kepada pejabat tertentu, namun kurang menekankan satu orang saja menduduki jabatan tersebut, di mana sebuah lembaga lah yang menjalankan sistem pemerintahan ini.
Karakteristiknya, tidak ada uskup di dalam pemerintahan, hanya ada penatua untuk pengajar dan gembala sidang. Yang kedua, terdapat koordinasi kependetaan dan kaum awam yang diatur. Kelebihan dari sistem pemerintahan ini adalah memiliki sistem yang lebih efektivitas pertanggungjawabannya dibandingkan sistem pemerintahan hierarki. Kelemahannya, pemilihan penatua yang berasal dari kaum awam terpilih bukan berdasarkan karakter, tapi berdasarkan kedudukannya di masyarakat. Alkitab tidak pernah memberikan contoh adanya sistem pemerintahan ini. Yang kedua adalah sistem pemerintahan kongregasi. Kongregasi berasal dari bahasa Latin, berarti pertemuan bersama-sama atau rutin dilakukan. Kelebihan sistem pemerintahan ini adalah saat ini masyarakat sangat menjunjung tinggi akan demokrasi di mana-mana. Untuk itu, masyarakat akan lebih menyukai sistem pemerintahan ini karena semua keputusan berada dari tangan rakyatnya. Kekurangannya adalah sistem ini mengabaikan bukti-bukti Alkitabiah. Yang kedua, telah terjadi permisahan jabatan antara uskup, penatua, dan diakan pada periode sangat ini dalam sejarah gereja. Yang ketiga, seluruh jemaat dan ditujukan kepada pemimpin mereka. Pejabat gereja terbagi atas dua, pejabat luar biasa dan pejabat biasa. Pejabat luar biasa adalah pejabat yang digolongkan oleh kafir sebagai extraordinary karena jabatan inilah yang melakukan dirinya gereja di tengah dunia dan menuliskan wahyu khusus Allah kepada manusia. Ada pejabat luar biasa terbagi atas tiga, yaitu rasul, nabi, pemberita Injil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pejabat biasa dalam sistem pemerintahan gereja. Yang pertama ada tua-tua, ditunjuk dari laki-laki tua yang melayani. Mereka merupakan pelindung dan penjaga para domba yang dipercayakan dombanya sebagai satu keluarga Allah. Tugas mereka adalah memelihara, memerintah, melindungi para dombanya, dan itu biasanya berada dalam lingkungan gereja. Selanjutnya ada guru-guru. Tugas utamanya adalah mengajar, karena setelah kematian para rasul muncul ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, dan diperlukannya seorang pengajar agar tidak terjatuh dalam ajaran yang sesat tersebut. Dan yang terakhir ada diaken. Jabatan ini dipilih oleh gereja untuk melaksanakan pelayanan sosial yang menyatakan kemuliaan Allah, kebaikan, serta membagi lagi pemberian yang diterima selama pelayanan. Para pejabat gereja ini telah dipilih langsung oleh gereja dan bertugas secara khusus untuk menjalankan tugas-tugas gereja tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah pandangan Alkitab mengenai sistem pemerintahan gereja dan pejabat gereja. Sebagai orang Kristen yang berpedoman pada Alkitab, seperti materi yang telah dibahas mengenai sistem pemerintahan gereja dan pejabat gereja yang didasari oleh 1 Korintus 3 ayat 5-15, adalah Allah sudah bersabda bahwa sistem pemerintahan gereja memang dibutuhkan dan pejabat gereja guna untuk mengatur sistem pemerintahan tersebut memang dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan. Tetapi Allah mengatakan bahwa segala keputusan yang berlaku di gereja harus didasari oleh dasar-dasar Alkitab dan sabda Allah, di mana pejabat dalam gereja hanya sebagai pelayan yang menanam dan menyiram suatu kejadian dalam gereja, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan atas suatu masalah. Jadi walaupun sistem pemerintahan gereja itu ada dan telah dipilih oleh dan juga oleh pejabat-pejabat gereja, tetapi dalam menjalankan sistem pemerintahan gereja tersebut harus berpedoman pada Alkitab. Kesimpulannya adalah dalam Alkitab sudah dijelaskan memang sistem pemerintahan gereja diperlukan dalam suatu gereja, tetapi ketika pejabat gereja menjalankan sistem pemerintahan tersebut, diperlukan Allah untuk pengambilan keputusan dan Alkitab sebagai pedomannya. Sebagai orang Kristen, sikap yang perlu diambil adalah menaati sistem pemerintahan gereja yang berlaku dalam suatu gereja sesuai dengan aturannya. Menurut kelompok kami, sistem pemerintahan dari ketiganya yang paling mendekati dengan Alkitab adalah sistem pemerintahan presbiterial.
Tetapi bukan berarti sistem pemerintahan gereja yang lainnya salah, melainkan kurang tepat dengan ajaran dalam Alkitabnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar semuanya dan juga menambah pengetahuan kalian tentang sistem pemerintahan gereja. Terima kasih.